Kamu bingung gak sih mesti pakai skincare apa buat jerawat kamu? Karena kayak skincare tuh sekarang udah banyak banget. Jadinya pusing, mesti pilih skincare yang tepat tuh seperti apa, oke? Dulu itu aku juga pernah jerawatan, jadi nanti nih aku akan jelasin skincare apa aja yang tepat, bahan aktifnya apa aja, sampai akan aku jelasin langkah-langkahnya untuk cara pakai skincare-nya. Oke? Aku Dr. Richard, yuk kita bahas. Jadi jerawat itu sebenarnya kebentuk karena adanya produksi minyak yang berlebih, tapi dia nggak bisa keluar karena kesumbat di dalam pori-pori. Jadi nanti pori-porinya itu tersumbat gara-gara ada minyak, sel kulit mati sama kotoran yang akhirnya dia nggak bisa keluar ketika nanti bakteri masuk, jadinya jerawat yang meradang, kayak gitu ya. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, kamu harus punya dulu nih yang namanya basic skincare. Terus nanti kalau misalnya kita udah bahas soal bahan aktifnya, nggak semua bahan aktif dari buat jerawat ini kamu harus pakai semuanya. Jadi nanti aku akan jelasin cara-cara pakainya, langkahnya seperti apa. Nah ini nih, bahan aktif skincare buat jerawat. Jadi nanti yang pertama itu ada yang namanya salicylic acid. Salicylic acid itu dia digunakan untuk mengurangi produksi kelenjar minyak kamu. Terus dia juga bakal ngikis sel kulit mati supaya tadi nggak nyumbat pori-pori. Nah, si salicylic acid ini biasanya bentuknya itu ada serum, terus ada juga moisturizer, ada juga cuci muka. Nah, si salicylic acid ini dia tidak boleh digabung sama retinol. Karena retinol itu salah satu bahan aktif buat jerawat juga ya. Karena retinol itu kalau digabung sama si salicylic acid, dia bakal bikin kulit kamu kering dan bisa jadi iritasi. Yang ujung-ujungnya itu bakal bikin jerawat kamu makin parah. Yang kedua itu ada benzoyl peroxide atau benzoyl peroksida. Dia itu gunanya untuk bunuh bakteri penyebab jerawat. Sama ngebersihin pori-pori kamu supaya nggak kesumbat dan jadi jerawat. Nah, si benzoyl peroxide ini dia biasa bentuknya itu ada sabun cuci muka sama obat totol. Nah, dia ini, si benzoyl peroxide ini bisa bikin kulit kamu jadi kering. Jadi nggak usah dipakai terlalu sering, cukup 1-2 kali aja sehari. Yang ketiga itu ada yang namanya retinol. Jadi retinol itu adalah turunan vitamin A dalam bentuk skincare. Nah, ada juga dalam bentuk obat, namanya tretinoin. Nah, si retinol ini tugasnya dia untuk mengurangi produksi kelenjar minyak di kulit kamu sama mempercepat pergantian sel. Jadi nanti sel kulit yang tua cepat dibuang, dia akan memproduksi sel kulit yang baru lebih cepat, gitu ya. Biasanya si retinol ini ada dalam bentuk moisturizer atau serum. Dan si retinol khusus dipakainya malam aja. Karena kalau siang itu kulit kamu jadi akan lebih sensitif karena pakai retinol dan jadinya kurang efektif si retinolnya. Nah, buat kamu yang baru mau pakai retinol itu harus hati-hati karena dia harus adaptasi dulu nih. Karena kalau nggak adaptasi, kamu akan jadi iritasi kulitnya. Jadi buat kamu yang memang baru mau pakai si retinol, cukup pakainya itu misal hari Rabu sama hari Sabtu. Jadi cukup seminggu 2 kali aja. Yang keempat ada yang namanya AHA atau alpha hydroxy acid. Nah biasanya itu dia ada yang namanya glycolic acid, ada yang namanya mandelic acid, ada yang namanya lactic acid. Nah itu biasa disebut dengan AHA atau alpha hydroxy acid. Dia gunanya itu untuk ngebersihin sel kulit mati kamu supaya dia nggak nyumbat pori-pori, sama bantu kurangin radang jerawat kamu. Nah satu lagi, fungsinya dia itu bisa ngurangin bekas jerawat yang ada di kulit kamu. Misal ada bekas jerawat merah, ada bekas jerawat hitam, dia bisa bantu bersihin itu. Terus juga dia biasa bentuknya ada dalam bentuk serum atau toner yang bisa kamu pakai. Nah ini nih langkah-langkah atau urutan cara pakai skincare-nya. Jadi pagi-pagi sebelum aktivitas kamu cuci muka dulu. Cuci muka itu bisa pakai sabun yang ada benzoyl peroxide atau salicylic acid. Nah aku pribadi karena aku sensitif, aku lebih prefer pakai gentle cleanser. Jadi gentle cleanser itu yang nggak ada scrubnya, terus bahan aktifnya nggak terlalu banyak, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi kamu tahapnya cuci muka, habis itu kamu boleh pakai yang namanya serum. Serum boleh pakai tuh kayak serum salicylic acid. Gunanya apa? Supaya kurangin produksi kelenjar minyak kamu. Jadi selama seharian nggak terlalu banyak minyaknya. Setelah pakai serum, itu kamu pakai yang namanya sunscreen. Sunscreen pakai yang SPF 30 dulu aja. Terus pilih yang buat acne prone atau mungkin yang nggak, yang non comedogenic. Jadi supaya nggak nyumbat pori-pori. Jadi tahapnya itu cuci muka, habis itu pakai serum, sama terakhir pakai sunscreen. Nah, buat urutan atau langkah malamnya, pertama sama. Kamu harus cuci muka dulu. Jadi setelah mau tidur, kamu cuci muka dulu, habis itu kamu boleh pakai retinol. Jadi retinol itu bisa kamu bentuk kayak serum atau moisturizer, jadi khusus dipakainya malam. Setelah pakai retinol, kamu boleh totolin jerawat kamu yang lagi radang pakai benzoyl peroxide. Jadi urutannya gampang, cuci muka,
moisturizer, habis itu obat total. Nah, eksfoliasi juga penting nih. Jadi eksfoliasi itu adalah perawatan di rumah yang bisa kamu lakuin untuk ngebersihin sel kulit mati kamu supaya nggak nyumbat pori-pori. Pakainya apa? Pakai si glycolic acid atau AHA tadi. Jadi kamu bisa pakai serum, AHA, BHA, tujuannya untuk ngebersihin sel kulit mati kamu. Nah, kalau kulit kamu berminyak, pakainya 2 kali seminggu, misalnya hari Senin sama hari Kamis gitu. Tapi kalau misalnya kulit kamu kering, cukup hari Senin aja, cukup seminggu sekali. Nah, jangan lupa sebelum eksfoliasi itu baca aturan pakainya. Oke, jadi pakai skincare itu memang harus rutin sama konsisten. Jadi harus dilihat dulu nih, kamu pakai evaluasi selama 2 sampai 3 bulan. Jangan ganti-ganti dulu, oke? Nah, kalau misalkan kamu baru pakai skincare, terus tiba-tiba muncul jerawat yang langsung banyak banget, itu artinya kamu nggak cocok. Kamu harus ganti skincare-nya, boleh pakai merek lain atau bahan aktif yang lain. Tapi kalau misalnya kamu baru beruntusan aja, baru pakai nih seminggu, terus beruntusan 1 atau 2, nggak apa-apa, terusin aja. Bisa jadi itu adalah salah satu bentuk adaptasi kulit atau penyesuaian kulit kamu sama skincare yang baru kamu pakai. Gitu ya. Jangan lupa juga untuk jaga pola makan. Nah, bukan dijagain makanannya, tapi kita lihat nih, kamu harus kurangin makan yang manis, terus kurangin makanan yang dari produk, itu harus dikurangin. Makanan pedas juga harus boleh dikurangin, jangan terlalu banyak ya. Jangan lupa untuk jangan bergadang, tidur minimal 6 sampai 8 jam sehari, oke? Jangan lupa untuk bantu olahraga juga, itu juga cukup bagus buat kulit kamu ya. Terus kalau misalnya jerawat kamu masih nggak hilang juga, boleh konsultasi sama dokter supaya dilihat nih perawatan atau obat apa yang perlu kamu konsumsi, oke? Itu aja dari aku. Ya, kalau kamu suka jangan lupa di like kontennya. Terus kalau mau tanya silahkan tulis di kolom komentar. Sama kalau mau tahu lebih banyak boleh subscribe. Oke? Aku Dr. Richard. Semoga bermanfaat. Terima kasih.